Nah. Luar biasa rasanya. Iya, astagfirullahaladzim. Ini kayaknya teringat masa lalu saya Mbak memantap. Siap. Boleh gerung-gerung nggak ini kira-kira? Boleh. Oh ya Allah, zaman nanti jadi sinetron Mbak. Aduh luar biasa ini rasanya. Jangan tangis. Perpisahan sudah terjadi. Aduh ya Allah. Boleh curhat nggak sih Mbak sebenarnya kalau udah kayak gini Mbak? Ya jadi sedih. Ini Mbak tadi abis makan bombay ya? Pedes Mbak. Pedes guys sih ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Podcast Cao Ekam. Kali ini kita kedatangan tamu yang cantik banget. Iya kan? Dia ahli terapi mata. Namanya Mbak Ani. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah saya. Jadi Mbak Ani ini kayak terapis atau alternatif atau gimana Mbak pengobatan? Alternatif. Sejak kapan Mbak Ani mulai ini pengobatan? Sebenarnya udah sejak kecil, cuman belum dikembangkan gitu. Jadi Mbak Ani udah tahu punya kelebihan itu dari kecil. Sudah. Kita mulai nimbulin masalah sini pengobatan ini karena gara-gara ya masalah keluarga. Jadi Mbak Ani itu punya maksudnya dari keturunan atau memang keturunan? Gitu. Rata-rata bisa gitu. Indigo apa memang keluarga? Ya dari kakek punya, dari bapak juga punya. Gitu. Pastinya kan kalau Mbak Ani menekuni bidang seperti ini ada ceritanya gitu. Kenapa awalnya sampai milihnya, kan pastinya bisa di tempat yang lain ya kan? Karena kalau kelebihan kayak gini saya tahu, saya ditiup ya guys ya, mata saya sakit nggak tahu dia makan apa. Capek. Iya. Jadi nggak mungkin kalau semua ditiup itu sakitnya kayak gitu. Ya. Pasti bisa yang lain. Kenapa milihnya pengobatan mata? Ya karena saya mau mengobati orang-orang yang sakit migrain. Oh itu bisa? Bisa. Oh gitu. Sakit kepala, migrain ya. Semuanya rabun, minus, vertigo. Selain terapi yang kayak gini tuh ada obat-obat yang lain nggak? Ada. Kayak kami gurah matanya, udah kami gurah, langsung kami obat tetes. Gitu obat tetes. Nggak kayak ada ramuan atau kalau ramuan itu apa namanya yang stroke, ramuan diabetes. Kira-kira ujian apa yang luar biasa yang buat Mbak Ani sampai punya kepikiran untuk ngejalanin ini gitu ya. Dulunya saya sebut amat ya nggak percaya kalau masalah-masalah hal kayak gini. Kenapa nggak percaya? Ya nggak percaya karena gimana ya, ada teh yang kayak gitu gitu. Emang Mbak Ani bisa seperti ini dari umur berapa? Dari SD kelas 3. Itu saat pertama kali ngelihat seperti itu, ngerasain seperti itu? Itu udah agak besar, barusan kita ngerasain. Gitu. Jadi itu kayak bertahap gitu ya? Mbak Ani berguru juga misalnya ke pondok atau nyari gitu? Jadi memang mengalir gitu aja ya? Mengalir, saya puasa, semua saya hafalin semua ya karena saya nekat itu ya. Karena keluarga saya habisnya karena begitu santet. Pernah mengalami ada di posisi seperti itu ya, keluarganya kena musibah ya Mbak ya? Sama bapak, udah bapak, adik, udah adik, kakak. Pokoknya itu semua habis. Itu karena orang nggak suka atau gimana? Sebenarnya bukan orang jauh, orang dekat.
Banyaknya ceritanya gitu sih. Kadang-kadang, terkadang orang yang keluarga sendiri gitu ya, gitu. bermasalah sama Karena keluarga. mau ambil rumah kita kan, ya itu yang diperebutkan. Warisan ya. Warisan. Jadi berawal dari cerita itu karena orang tua dan keluarga kena semua, jadi Saya bertekad mempelajari itu lebih mendalam, dan saya ingin mengobati orang yang kena ini gitu. Karena melihat keluarga seperti Ya. itu menderita ya Mbak ya, Menderita. luar biasa ya. Berarti kan semua itu kan ada kan gitu. Ternyata baru percaya kalau itu Iya. ada. Selain dari situ, perjalanan nih Mbak, perjalanannya Mbak Ani untuk menemukan ini sekarang ya, ke skill yang sekarang ini, aku yakin nggak mungkin hanya dengan apa yang Mbak Ani punya dong, pasti ada step-stepnya Mbak Ani bisa tahu kita seperti puasa itu. dulu kan. Pelajarin ini. Ada gurunya berarti. Itu kakek sendiri. Kakek sendiri ngajarinnya gitu. Jadi Dia waktu punya peninggalan dari kakek itu. karena keluarga kena itu diobatin sama kakek sendiri atau orang lain? Itu dari orang lain, kakek udah nggak ada, dari orang lain gitu. Yang obatin kayak gitu ya. Pernah sekarang ngobatin orang kayak gitu Mbak? Sering. Alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah udah sembuh. Udah kayak itu ya, apa namanya itu, badannya udah kayak apa? Kayak tengkorak hidup gitu. Banyak seperti itu. Tinggal tulang sama kulit aja. Karena kebanyakan orang itu saat kena guna-guna atau santet tuh nggak tahu kalau dia itu kena hal seperti itu. Biasanya mereka berpikir itu hal yang medis, Ya. gitu. Cuma kan kita lihat dari kondisi badannya itu. Dan biasanya Janggal nggak kan gitu. warnanya Nah, biasanya janggal nggak? Iya, karena kalau sesuatu yang dimasuki seperti itu biasanya bisa ngeliat gitu juga, energi atau bentuk orang-orang kalau yang kena itu bentuknya gimana, energi atau apa? Bentuknya begini. Misalnya kita sakit ya, kata dokter sakit ini. Iya, oke lah sakit untuk beracun gitu ya. Beracun. Cuma kita lihat ke badannya kan gitu. Sini udah kayak tengkorak hidup. Dari sini dan ke sini. Tapi sini gemuk badannya. Giliran tanyain perutnya sakit nggak? Sakit. Udah makan belum? Belum. Nggak bisa makan, nggak bisa nelen. Nah dari situ aku liatin lagi, nggak wajar. Dari situ aku izin sama keluarga dia. Izin mau ngobatin dulu. Nah itu udah aku obatin, suruh beli syarat-syaratnya ini. Nah saya sholat, saya zikir, saya berdoa, minta izin sama yang kuasa, tolong sembuhin anak ini, tolong angkat penyakitnya. Gitu. Ya alhamdulillah dari diobatin itu akhirnya dia bisa nelen, bisa makan. Aku suapin dia. Jadi tuh kalau pasien-pasien kayak gitu, Mbak yang ke rumah pasiennya. Ke rumah pasien. Oh gitu ya. Jadi nggak cuma sekali pasti ya. Iya. Berkali-kali ya kita ya. Kadang-kadang satu rumah itu ada 5 orang, ada 7 orang. Bisa gitu. Kami buka praktek, kasihan yang udah lumpuh-lumpuh, kasihan yang dari jauh, udah nunggu-nunggu, pas giliran diobatin nggak maksimal gitu aja. Nggak bisa lama kalau buka praktek. Cuma kalau kita ke rumah pasien, kita maksimal. Mau lama-lama nggak apa-apa di situ kan gitu. Dan juga biasanya kalau pasien-pasien seperti itu kan mereka merasa itu aib, benar nggak Mbak? Betul. Jadi kalau mau diceritakan di depan umum biasanya mereka ini kurang nyaman ya. Tapi kalau di rumah Kalau di rumah sendiri kan enak, gitu. Bukannya kayak apa juga enak kan gitu. Benar. Awal cerita dan kejadiannya karena kita juga kan harus tahu gitu. Gitu. Iya betul ya. Jadi Mbak Ani ini sama suami sama-sama punya begini. Emang awalnya dulu tertariknya karena tarikan energi ya? Enggak. Jadi karena apa? Teman. Oh, saya kira Teman akrab banget gitu. Karena katanya Dia yang kan punya di rumah adanya. gitu. Tidurnya di rumah kami kan Oh, gitu. gitu. Tidur di rumah kami itu tanda tanya nih. Kira-kira lagi ngapain? Di rumah keluarga saya. Oh, gitu. Saya kirain gitu. Ngobatin apa gimana Enggak. dulu awalnya? Enggak, emang dia jadi anak dekat keluarga. Oh, gitu. Tadi. Tapi biasanya katanya ya Mbak ya, orang yang punya seperti itu tertarik dengan hal yang sama. Iya. Iya kan? Betul. Gitu.
Ya karena mungkin nyambung ya. Gitu. Iya, cara-cara ngomong nyambung, cara ceritanya nyambung. Dan biasanya bisa bimbing ya. Alhamdulillah. Mau dong Mbak. Cariin. Aduh, ya Allah, luar biasa bener ya. Mbak Ani sekarang punya anak berapa? 4. Itu umurnya berapa aja? Umurnya satunya 22. Udah gede ya? Itu ada yang nurunin ibu bapaknya? Maksudnya anak-anak kayak ada yang kayak Mbak Ani atau bapak? Enggak ada. Enggak ada. Ya, Mbak, balik ke terapi lagi. Kita balik ke terapi lagi. Terapi itu pasti ada jambi-jambinya tadi ya. Iya kan? Luar biasa ya Allah, subhanallah, sakit. Ada yang mau coba kayak saya? Udah coba. Kita dibuat ngobatin apa Mbak? Mata saya nggak amin loh sebenarnya. Iya, kadang-kadang sakit kepala. Gitu. Selain ngobatin mata dan gurah itu, kira-kira ngobatin apa lagi Mbak Ani? Yang ngobat kadang-kadang ada keluhan yang diabetes. Gitu. Udah kejepit. Apa namanya mandul. Mandul gitu. Terusnya yang suami istrinya kabur nggak balik-balik. Gitu. Itu namanya puter giling, saudara-saudara. Puter giling itu. Selain itu Mbak, ada yang lebih ekstrim nggak? Apa itu? Pengasian, pelet, gitu? Pelet. Catat ya, saudara-saudara itu. Aduh, luar biasa. Lagi Mbak yang lain Mbak, kira-kira? Ya banyak sih sebenarnya sih. Pokoknya, insya Allah bisa. Insya Allah. Diusahakan ya. Atas izin Allah. Atas izin Allah. Soalnya kami kan mintanya ke Allah juga kan gitu. Benar-benar. Nah ini ngebahas soal masalah itu ya Mbak, dibalikin. Kan banyak nih yang bilang jatuhnya paranormal atau dukun atau terapis. Sedang. Dia minta dipanggil terapis ya. Jadi oke. Kalau dukun kecantikan ya Mbaknya ya. Kita panggil paranormal juga. Ya oke lah, Mbak Ani sekarang kita panggil terapis. Tapi terapis kok bisa ngobatin puter giling segala macam Ya, ya? kita punya semua, gitu. Megang semua. Apa ya Mbak bagusnya ya kira-kira? Apa panggilannya? Terapi supranatural? Bukan. Kan ya. Jadi apa? Nyai juga ya, jangan-jangan. Aduh, luar biasa penipu. Gimana tuh caranya? Ada tekniknya, ada bacaannya, atau Kita doa aja. doa jamak ya, Doa zikir. sebut namanya. Biar Biarpun kalau pelet, khusus. kalau pelet Ya, pakai anjian, pengasihan. pakai pengasih. Itu ngasih kayak Mbak sering ngasih kayak ada ya katanya yang kayak semar mesem atau apa gitu juga nggak? Enggak. Ya ada. Kalau saya memang punya. Untuk ngasih pasien gitu? Kalau untuk ngasih pasien, paling suruh dia, kita doa, dia harus doa juga. Kita omongin gini, doa ini tiap malam habis sholat. Nah gitu. Habis sholat baca ini. Jadi Ya nggak pastinya kan gini kan, kalau seandainya dia nggak sholat kan, pastinya sholat. Kalau memang dia nekat mau kan gitu. Ada kemauan kan gitu. Kalau nggak ada kemauan ya nggak jadi kan. itu yang dibilangin antara ilmu hitam dan putih itu ya. Jadi ternyata ajian-ajian itu juga kalau digunakan untuk hal yang baik bisa untuk yang baik juga. Gitu. Cara kalau Mbak orang suku dari mana? Banten. Banten ya. Itu pakai kejawen apa? Pakai apa itu? Begitu itu. Untuk hal seperti itu. Itu balik lagi ke itu. Ya itu minta sama tirakat itu. Oke, Mbak Ani, kira-kira dari obrolan kita malam ini kesan-kesannya Mbak Ani, kesan dan pesan ya, kesan Mbak Ani di podcast Cau Ekam dan pesan Mbak Ani untuk teman-teman yang ada di rumah, kira-kira sedikit. Ya pesan-pesannya paling itu ya, namanya kita harus bertawakal sama yang kuasa aja. Kita harus yakin Allah itu bersama kita. Jadi kesimpulan kita pada malam ini adalah semua yang dimiliki oleh Mbak Ani adalah cerita hidup yang diawali dengan hal-hal yang tidak baik, pengalaman yang tidak mengenakan, tapi itu menjadi
suatu motivasi dia untuk menjadi lebih baik dan digunakan untuk ke hal-hal yang baik, yang positif gitu. Jadi ada baiknya apapun yang kita miliki itu kita syukuri gitu, karena terkadang hal yang tidak baik itu pun bisa menjadi baik kalau memang niatannya pun baik. Oke, sekian untuk malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.